wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisilia dengan NPM 1771932. Di sini saya akan melakukan keterampilan klinik, yaitu pemeriksaan penciuman dan pengecap. Terima kasih, selamat menonton. Selamat sore Ibu, perkenalkan saya Sisil, petugas klinik yang akan bertugas di klinik pada hari ini. Benar dengan Ibu Santi ya? Iya. Usianya 26 tahun. Iya. Alamatnya di Depok. Baik Ibu, jadi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan pada hidung Ibu ya Bu, yang meliputi pemeriksaan rinoskopi anterior, kemudian rinoskopi posterior, dan tes pemeriksaan penciuman. Pemeriksaan ini mungkin menimbulkan sedikit ketidaknyamanan Bu. Untuk itu apakah Ibu bersedia? Bersedia Pak. Baik, bersedia ya Bu. Mari kita ke tempat pemeriksaannya. Mari silakan duduk Ibu. Jadi pertama-tama saya akan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan seperti lampu kepala, spekulum hidung, kemudian otoskop, pinset bayonet, hook, cairan lidokain 2%, sama vasokonstriktor, kemudian kapas untuk tampon, kaca laring, penekan lidah, lampu spiritus, mangkok bengkok, dan tampon steril. Lalu saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior terlebih dahulu ya Bu. Pertama saya akan melakukan inspeksi pada hidung Ibu. Di sini terlihat bentuknya normal, yaitu terdapat lubang hidung, kemudian tidak ada udem atau pembengkakan, tidak ada deformitas, kemudian tidak ada kemerahan, tidak ada deviasi, dan tidak ada cairan yang keluar dari lubang hidung Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi ya Bu. Sini sinus frontalis, kemudian sinus etmoidal, sinus sphenoid, sinus maxillaris. Apakah ada nyeri tekan, Bu? Hasil palpasi yaitu tidak terdapat adanya nyeri tekan, kemudian tidak ada massa atau tumor, dan tidak ada krepitasi tulang hidung. Selanjutnya saya akan menggunakan spekulum hidung dengan cara menarik ujung hidung dengan ibu jari, lalu menariknya ke atas untuk melihat rongga hidung bagian dalam. Di sini tidak terlihat adanya kotoran, kemudian tidak ada benda asing, tidak ada polip, kemudian bangunan hidung, rongga hidung normal, kemudian keadaan cuping hidung normal, kemudian keadaan meatus nasi inferior normal, keadaan meatus nasi medius normal, kemudian keadaan konka inferior normal, keadaan konka anterior normal, kemudian keadaan konka superior normal, dan keadaan konka medius normal, yaitu tidak terdapat adanya hipertrofi. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rinoskopi posterior ya Bu, untuk melihat keadaan rongga belakang hidung Ibu, sekaligus untuk melihat keadaan nasofaring. Baik Ibu, silakan Ibu buka mulutnya Bu. Bisa juga lidahnya Bu dikit. Selanjutnya saya akan menekan lidah pasien dengan spatula di bagian 2/3 anterior lidah. Hasilnya yaitu di sini terlihat uvulanya terangkat, kemudian keadaan kafum nasi posteriornya normal, kemudian keadaan ostium tuba eustasiusnya normal, lalu keadaan adenoidnya normal dan tidak terdapat adanya polip dan tidak ada massa. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan tes penciuman pada hidung Ibu ya Bu. Pertama silakan Ibu duduk, kemudian saya akan menutup mata Ibu dengan menggunakan kain. Baik, selanjutnya kita mulai pemeriksaan ya Bu dengan bahan yang pertama. Pertama saya akan dekatkan bahan pertama ke depan hidung pasien dengan jarak 2-3 cm. Silakan Ibu hirup Bu.
Kemudian tolong Ibu sebutkan bau apa yang Ibu cium. Alkohol dong. Baik. Di sini pasien dapat menyebutkan dengan benar. Kemudian saya gunakan dengan bahan kedua. Saya dekatkan lagi ke depan hidung pasien dengan jarak 2-3 cm. Silakan Ibu identifikasi Bu bau apa yang Ibu cium. Kopi dong. Baik, di sini pasien dapat menyebutkan dengan benar. Kemudian saya gunakan bahan ketiga dengan cara yang sama, yaitu mendekatkan bahan ketiga ke depan hidung pasien dengan jarak 2-3 cm. Silakan Ibu identifikasi Bu bau apa yang dapat Ibu cium. Teh dong. Baik. Setelah itu saya akan menggunakan bahan keempat dengan cara mendekatkannya ke depan hidung pasien dengan jarak 2-3 cm. Bau apa Bu yang Ibu cium? Minyak wangi. Baik. Dan bahan terakhir yaitu bahan kelima, saya akan dekatkan ke depan hidung pasien dengan jarak 2-3 cm. Identifikasi Bu bau apa yang Ibu cium? Bau sirup. Sirup apa Bu? Jeruk. Baik. Baik, setelah itu saya akan mencuci tangan saya setelah melakukan pemeriksaan. Baik Ibu, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan tes penciuman tadi, hasilnya itu semuanya dalam batas normal ya Bu, yaitu Ibu dapat mengidentifikasi bau apa yang tercium, kemudian Ibu tidak mengalami gangguan penciuman seperti anosmia dan hiposmia. Maka dari itu, saya sarankan Ibu tetap harus menjaga kesehatan ya Bu, kemudian jangan terlalu sering mencium bau-bauan yang terlalu menyengat ya Bu. Baik Ibu, apakah sudah cukup jelas Bu? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Cukup dong. Baik, saya akan catat rekamnya akan mencatat hasilnya di rekamnya di sini. Selamat sore Ibu, perkenalkan Bu, saya dengan Sisil, petugas klinik yang akan bertugas di klinik pada hari ini. Baik Ibu, jadi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan tes pengecapan pada lidah Ibu ya Bu. Pemeriksaan ini mungkin menimbulkan sedikit ketidaknyamanan. Untuk itu, apakah Ibu bersedia? Bersedia dong. Baik, bersedia ya Bu. Mari kita ke tempat pemeriksaan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tes pengecapan ya Bu pada lidah Ibu. Pertama-tama saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menggunakan lampu kepala, kemudian memakai sarung tangan. Bu, silakan Ibu julurin lidah Ibu. Kemudian saya akan menempelkan bahan pertama pada ujung lidah Ibu ya Bu. Silakan Ibu identifikasi Bu, rasa apa yang dapat Ibu rasakan? Manis. Manis. Baik, pada bahan pertama Ibu dapat menjawabnya dalam waktu 4,5 detik. Silakan sekarang Ibu berkumur terlebih dahulu Bu. Setelah itu kita lanjutkan dengan bahan kedua ya Bu. Bahan kedua saya akan tempelkan di bagian kedua tepi lidah Ibu. Silakan Ibu julurin lidahnya. Baik, silakan Ibu identifikasi Bu, rasa apa yang dapat Ibu rasakan? Rasa asam. Asam. Baik, pada bahan kedua ini Ibu dapat menjawabnya dalam waktu 2,50 detik ya Bu. Silakan Ibu berkumur kembali Bu. Selanjutnya kita lanjutkan dengan bahan ketiga ya Bu.
Bahan ketiga saya akan tempelkan di tepi lidah dan ujung lidah. Agak lebar. Mangap Bu, mangap terus. Ya. Mangap Bu. Baik, silakan Ibu identifikasi rasa apa yang dapat Ibu rasakan? Asin. Asin. Baik, pada bahan ketiga Ibu dapat menjawabnya dalam waktu 2,55 detik ya Bu. Silakan Ibu berkumur kembali Bu. Kita lanjutkan ya Bu dengan bahan yang terakhir. Saya akan menempatkannya pada pangkal lidah. Silakan Ibu. Gini Bu, kerja mangapnya kerja gede. Silakan Ibu identifikasi Bu. Rasa pahit. Pahit. Baik, pada bahan keempat ini Ibu dapat menjawabnya dalam waktu 2,40 detik ya Bu. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Silakan Ibu bisa berkumur dulu Bu. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya Bu. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tes pengecapan pada lidah Ibu, hasilnya semuanya dalam batas normal Bu, yaitu Ibu dapat mengidentifikasi rasa apa yang Ibu rasakan, kemudian Ibu tidak mengalami gangguan pada pengecapan lidah Ibu seperti hipogeusia dan ageusia. Maka dari itu Ibu tetap harus menjaga kesehatan ya Bu, jangan terlalu makan makanan yang dapat menyebabkan iritasi pada lidah Ibu ya Bu. Apakah sudah cukup jelas Bu? Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sudah cukup jelas berarti ya Bu. Saya akan catat hasilnya di rekam medis. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Selamat sore Bu. Nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe ya.